Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dwi Lestari. Di sini saya akan membahas mengenai positioning dari brand Sari Roti. Nah, brand Sari Roti itu sendiri diproduksi oleh PT Nippon Industri Korpindo pada tahun 1995. Nah, produk yang dihasilkan itu berupa roti dengan bentuk dan rasa yang beragam. Bahkan kemasannya itu sangat didesain dengan sangat minimalis dan modern, sehingga rotinya dapat tetap fresh, tidak kering, dan tidak berubah rasa saat dikonsumsi meskipun sudah lewat dari 1 hari. Baik, selanjutnya itu mengenai STP. Sebenarnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu STP? Nah, STP adalah singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning, yang merupakan salah satu model pemasaran yang memiliki 3 tahap dalam pemasarannya, yaitu yang pertama melakukan segmentasi pasar, yang kedua menargetkan segmen, dan yang ketiga memposisikan produk yang akan dijualnya, dan berikut adalah analisis STP pada iklan Sari Roti. Di antaranya yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu segmentasi pasar? Nah, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar atau market menjadi sejumlah kelompok konsumen atau pembeli yang berbeda-beda. Tujuan dari segmentasi pasar ini adalah agar strategi pemasaran lebih terarah. Dari hasil analisa pada iklan Sari Roti yang sudah dilihat, maka dapat disimpulkan bahwa produk Sari Roti itu sendiri di segmentasi pasarnya adalah pada semua kalangan masyarakat, yaitu mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Yang kedua, targeting. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu targeting? Nah, targeting itu sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi bisnis dalam memilih target pasar yang telah disegmentasikan, dan tujuannya yaitu penjual produk dan kepuasan pelanggan pada perusahaan. Nah, pada iklan Sari Roti itu sendiri, mereka menargetkan distribusi roti kepada keluarga dan ibu rumah tangga, di mana pada iklan Sari Roti tersebut sering menampilkan bagaimana produk mereka bisa menjadi pilihan praktis dan sehat untuk sarapan atau bekal untuk anak-anak. Baik, yang ketiga itu positioning. Positioning merupakan salah satu upaya pemasaran untuk meningkatkan citra persepsi terkait dengan produk yang ditawarkan pada konsumen, dan tujuan dari positioning ini untuk menempatkan dan memposisikan produk pada pasar agar tampak berbeda dengan merek kompetitor lainnya. Dan pada iklan Sari Roti terlihat bahwa mereka menekankan beberapa aspek utama. Di antaranya itu mereka menekankan kualitas dan keamanan. Nah, pada iklan Sari Roti sering menonjolkan standar kebersihan dan kualitas tinggi dalam memproduksi roti mereka. Dan yang kedua itu, Sari Roti sering mempromosikan beragam pilihan rasa dan jenis produk untuk menarik konsumen dengan berbagai preferensi. Dari iklan yang telah dianalisa, maka terlihat bahwa produk Sari Roti ini menunjukkan berbagai varian rasa, mulai dari varian roti manis, roti tawar, dan lain sebagainya. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa merek ini memiliki banyak pilihan yang cocok untuk semua kalangan. Bukan hanya itu aja, dari iklan yang sudah dianalisa, produk Sari Roti juga sering menggunakan narasi dan visual yang menggambarkan suasana hangat bersama keluarganya, menekankan bahwa produk ini cocok untuk menemani momen spesial dan sehari-hari. Selanjutnya, strategi pemasaran pada Sari Roti. Nah, strategi pemasaran adalah rencana yang dibuat perusahaan untuk memperkenalkan produk atau layanan mereka kepada konsumen. Strategi ini melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mencapai hasil bisnis, seperti meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk baru, dan membuat merek lebih terkenal. Berikut adalah strategi pemasaran pada brand Sari Roti. Yang pertama, produk. Dari iklan yang sudah dianalisa, terlihat bahwa Sari Roti merupakan produk makanan yang dapat dengan mudah dijumpai. Produk ini memiliki kandungan-kandungan yang aman untuk dikonsumsi. Sari Roti memiliki beberapa macam jenis roti, di antaranya itu roti tawar, roti isi, dan lain sebagainya. Yang kedua, place. Pada iklan Sari Roti seringkali menonjolkan kebersamaan, kenyamanan, dan kehangatan yang berhubungan dengan cara konsumen mengonsumsi produk ini di lingkungan rumah atau bersama keluarga. Merek ini juga sering menekankan pada kualitas bahan baku dan produksi yang higienis, memberikan kesan bahwa Sari Roti hadir di berbagai tempat kehidupan konsumen. Yang kedua, place. Nah, pada iklan Sari Roti, seringkali menonjolkan kebersamaan, kenyamanan, dan kehangatan yang berhubungan dengan cara konsumen mengonsumsi produk ini di lingkungan kehidupannya sehari-hari. Nah, merek ini juga sering menekankan pada kualitas bahan baku dan produksi yang higienis, memberikan kesan bahwa Sari Roti hadir di berbagai tempat kehidupan konsumen, baik itu di rumah, di pagi hari, atau saat mereka mencari sarapan yang praktis dan lezat.
Oke, selanjutnya saya Eliza akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya. Yang ketiga ada price. Harga produk sari roti mulai dari harga 5.000 sampai dengan harga 15.000 rupiah. Yang keempat ada promotion strategi. Yang dilakukan oleh produk sari roti yaitu pemasangan iklan pada televisi serta media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kelima ada people. Penerapan people pada brand sari roti itu bisa berupa yang pertama tim produksi dan karyawan pabrik. Yang kedua tenaga penjualan dan distribusi. Yang ketiga ada brand ambassador dan yang keempat ada pelanggan. Yang keenam ada proses. Proses dalam brand sari roti itu mencakup satu proses produksi, yang kedua proses pengemasan, dan yang ketiga proses distribusi. Yang ketujuh ada program. Sari Roti merupakan merek roti terkenal di Indonesia yang telah menerapkan berbagai program serta strateginya. Seperti yang pertama, strategi promosi dan komunikasi pemasaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Ardiansah Putra Batubara. Sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan membahas tentang program-program apa saja yang digunakan oleh brand Sari Roti. Baik, langsung saja. Yang pertama, Sari Roti menggunakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran. Dan strategi pemasaran yang digunakan oleh Sari Roti yaitu yang pertama, digital advertising atau iklan digital. Jadi, Sari Roti memperkuat citra merek mereka dengan mengiklankan produk mereka di televisi. Dan mereka juga menggunakan slogan yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Sari Roti, Roti Sari Roti. Nah, kemudian yang kedua, mereka menggunakan direct marketing atau pemasaran langsung. Jadi mereka menggunakan SPG atau Sales Promotion Girl yang membawa produknya langsung di pusat perbelanjaan. Kemudian mereka juga menggunakan sales promo. Di situs resminya, Sari Roti menyediakan informasi mengenai promo produk-produk yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua ada strategi distribusi. Sari Roti menggunakan jasa pengiriman dari pihak ketiga dengan sistem pengantaran sesuai pesanan. Produk-produknya didistribusikan ke agen, distributor, maupun toko-toko kecil. Kemudian yang ketiga ada strategi penetapan harga. Dengan mempertimbangkan daya beli konsumen masyarakat Indonesia, Sari Roti menetapkan harga mereka dengan harga yang kompetitif, sehingga produknya menarik berbagai segmen pasar. Kemudian, yang keempat, penggunaan media sosial. Sari Roti memanfaatkan media sosial yang efektif untuk menjangkau pelanggan muda, yaitu promosi seperti buy one get one. Strategi promosi ini sangat berpengaruh pada anak-anak kuliahan maupun ibu-ibu. Kemudian di sini saya akan membahas bagaimana performance dari brand Sari Roti ini. Sari Roti merupakan salah satu merek roti ternama di Indonesia yang dikenal dengan kualitas rotinya yang lembut dan lezat. Merek ini sangat populer dan menguasai pasar roti di Indonesia dengan berbagai macam jenis produknya. Adapun kinerja dari brand Sari Roti yaitu yang pertama pangsa pasar. Sari Roti memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia. Hampir semua supermarket, minimarket, warung-warung brand Sari Roti masuk. Kemudian yang kedua ada kualitas produk. Merek ini dikenal dengan kualitas produk yang terjaga, mulai dari bahan baku yang digunakan hingga proses produksinya yang higienis. Kemudian ada inovasi produk. Sari Roti terus berinovasi dengan berbagai ide maupun varian roti seperti roti gandum atau produk dengan tambahan bahan-bahan sehat yang akan menarik konsumen yang sadar akan kesehatan. Kemudian ada pemasaran. Dalam hal pemasaran, Sari Roti juga aktif dalam mengiklankan produknya, baik menggunakan media konvensional maupun media digital. Kemudian yang terakhir ada kehadiran di pasar internasional. Sari Roti juga mulai memperluas jangkauan ke pasar internasional, khususnya di negara-negara dengan populasi Indonesia terbanyak, seperti Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, distribusi pemasaran sari roti. Nah, sari roti yang diproduksi oleh PT Nippon Industri Korpindo memiliki sistem distribusi yang terorganisir dengan baik untuk memastikan produknya mudah ditemukan dan tetap segar saat sampai di tangan konsumen. Berikut adalah beberapa cara sari roti mendistribusikan produknya. Di antaranya itu yang pertama, jaringan retail modern, di mana sari roti bekerjasama dengan lebih dari 50 jaringan minimarket, supermarket, dan hypermarket di seluruh Indonesia. Kedua, distribusi melalui agen dan distributor. Nah, selain mengandalkan retail modern, Sari Roti juga memperluas jangkauannya dengan mendistribusikan produknya melalui agen dan distributor yang melayani toko-toko kecil dan pasar tradisional.
Yang ketiga, pengiriman dengan jasa outsourcing, yang dimana untuk memastikan distribusi berjalan efisien dan produk tetap segar, Sari Roti menggunakan jasa pengiriman dari pihak ketiga atau outsourcing. Yang keempat, sistem pengembalian produk atau refund, di mana gunanya menjaga kualitas produk yang diterima konsumen. Sari Roti menerapkan sistem pengembalian barang bagi agen dan distributor. Yang kelima, pabrik yang tersebar di berbagai daerah. Untuk mendukung distribusi yang lebih merata, Sari Roti memiliki pabrik di berbagai daerah, mulai dari Cikarang, Pasuruan, Semarang, Makassar, Medan, Palembang, Cikande, dan Purwakarta. Selanjutnya, bentuk iklan dari Sari Roti. Yang pertama, iklan TV dengan tema keluarga. Yang kedua, promosi di berbagai media. Selain lewat TV, Sari Roti juga beriklan di media cetak, radio, papan reklame. Mereka juga aktif di media sosial seperti Facebook dan Twitter, bahkan punya website untuk berinteraksi dengan konsumennya. Oke, saya akan melanjutkan sebagai pemateri kelima. Lanjutnya ada kegiatan iklannya Sari Roti. Sebagai salah satu merek roti terkemuka di Indonesia, Sari Roti aktif menjalankan berbagai kegiatan periklanan yang kreatif dan efektif untuk memperkuat kesadaran merek atau brand mereka, sekaligus menarik perhatian konsumen. Ada beberapa strategi yang mereka lakukan. Yang pertama, strategi televisi dengan tema yang menarik. Dan yang dimaksudkan di sini itu, Sari Roti kerap menayangkan iklan televisi dengan konsep yang menarik dan menarik perhatian konsumen, khususnya anak-anak. Yang kedua ada kolaborasi dengan merek lain. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Sari Roti pernah berkolaborasi dengan Blue Band dalam kampanye sarapan Double Power. Yang ketiga ada aktivitas di media sosial. Sadar akan pentingnya kehadiran di dunia digital, Sari Roti juga aktif memanfaatkan platform seperti TikTok dan Instagram. Dan yang keempat, ada iklan dengan produk atau untuk produk baru. Saat memperkenalkan varian produk baru, Sari Roti kerap meluncurkan iklan khusus. Contohnya, saat memperkenalkan Sari Roti Sobek Coklat baru yang dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2021 kemarin. Mereka meliris iklan tersebut dengan menampilkan kelezatan dengan cara menggiurkan dan menggugah selera. Yang kelima, ada kampanye di platform digital. Selain media sosial, Sari Roti juga aktif beriklanan di platform media sosial lainnya, seperti YouTube dan lain-lain. Selanjutnya, ada pesan yang disampaikan melalui iklannya. Pesannya itu antara lain ada sarapan sehat untuk energi optimal. Melalui kampanye sarapan Double Power yang berkolaborasi dengan Blue Band, Sari Roti itu mengajak masyarakat untuk membiasakan sarapan sehat, teman-teman. Yang kedua, ada rasa lezat dengan kualitas yang terbaik. Iklan seperti lembutnya juara menyoroti tekstur Sari Roti yang lembut dan berkualitas tinggi yang ditawarkan oleh brand Sari Roti. Yang ketiga, ada mudah ditemukan di mana saja. Nah, Sari Roti menekankan kemudahan dalam mendapatkan produknya. Konsumen bisa menemukannya tuh di minimarket, di kedai-kedai, ataupun kadang ada yang lewat gitu pakai gerobak gitu. Dan yang keempat, ada beragam pilihan untuk semua selera. Dalam berbagai iklannya, Sari Roti memperkenalkan varian produk yang luas, mulai dari roti tawar hingga roti dengan isian, sehingga dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen dengan selera yang berbeda-beda. Kemudian masuk ke materi positioning brand Mr. Bread. PT Indoroti Prima Cemerlang atau dikenal dengan Mr. Bread merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai macam jenis roti. PT Indoroti Prima Cemerlang dapat dikategorikan sebagai salah satu perusahaan produksi yang menghasilkan berbagai jenis varian roti yang berlokasi di Bali. Hasil produksinya secara umum dibagi dua, yaitu roti manis dan roti tawar, yang dikenal oleh masyarakat dengan label Mr. Bread. Hasil analisis pada Mr. Bread yang sudah dianalisa diantaranya yaitu STP of Mr. Bread atau Segmentation, Targeting and Positioning Mr. Bread. Analisis STP pada iklan Mr. Bread yaitu yang pertama adalah segmentasi pasar, yang dimana arti segmentasi pasar ini adalah pembagian sebuah pasar atau market menjadi sebuah kelompok konsumen atau pembeli yang berbeda-beda. Dan segmentasi pasar Mr. Bread dari hasil analisis iklannya adalah semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua.
Kemudian yang kedua ada targeting. Targeting adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih target pasar yang telah disegmentasikan, dan target pasar Mr. Bread adalah kelompok usia muda hingga dewasa, ibu rumah tangga, maupun pekerja kantoran yang mencari sarapan praktis. Kemudian yang terakhir ada positioning. Positioning adalah upaya pemasaran untuk meningkatkan citra persepsi terkait dengan produk yang ditawarkan pada konsumen. Dan pada iklan Mr. Bread terlihat bahwa mereka menekankan bahwa roti dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi dan segar. Selain itu, mereka juga menunjukkan aspek sehat, seperti terbuat dari gandum pilihan. Saya Fitri Nabila Hasibon sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan lanjutan dari materi positioning brand Mr. Bread. B. Strategi pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Mr. Bread lebih fokus kepada produksi roti. Roti-roti yang diproduksi memiliki berbagai pilihan, seperti roti tawar dengan berbagai varian dan roti manis dengan berbagai varian. 2. Promotion. Beberapa strateginya yaitu 1. Pemasangan banner seperti di depan gerai Indomaret atau saat pameran dagang. Yang kedua, membagikan kalender kepada warga sekitar sebagai sarana untuk menginformasikan produk yang tersedia. Yang ketiga, promosi penjualan dengan berbagai promo yang menarik seperti beli 1 gratis 1. Yang keempat, pemasaran digital seperti aplikasi pemesanan. Yang kelima, melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang ketiga, price. Price atau harga roti Mr. Bread bervariasi tergantung jenis dan tempat pembelian. Yang keempat, people, yaitu orang-orang yang terlibat dalam merek roti Mr. Bread. 1. Tim manajemen seperti manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan tim penelitian dan pengembangan. Yang kedua, karyawan produksi yang berperan dalam proses pembuatan roti, mulai dari pencampuran bahan hingga pengemasan. Yang ketiga, tim penjualan yang bertugas untuk memasarkan produk ke berbagai outlet seperti minimarket. Yang keempat, konsumen. Baiklah, selanjutnya saya Anissa Fitriadina akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya, yaitu selanjutnya ada yang kelima, place. Mr. Bread terdapat di jaringan toko seperti Indomaret dan Alfamart, tetapi ada juga di cake shop, bread talk, dan juga bakery shop. Selanjutnya yang keenam ada proses. Proses pemasaran Mr. Bread melibatkan berbagai strategi yang dirancang untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi merek di pasar, yaitu antara lain ada citra merek. Nah, citra merek ini memainkan peran penting dalam menarik konsumen. Mr. Bread berusaha membangun citra positif melalui kualitas produk yang konsisten dan inovasi dalam rasa. Selanjutnya ada kualitas produk. Nah, kualitas rasa menjadi faktor kunci dalam keputusan pembelian. Mr. Bread ini fokus pada penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi ekspektasi konsumen. Lalu yang selanjutnya ada promosi dan iklan. Promosi dan iklan Mr. Bread menggunakan berbagai saluran promosi. Misalnya iklan di media sosial, televisi, dan media cetak yang menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu ada word of mouth atau WOM. Komunikasi dari mulut ke mulut merupakan strategi pemasaran efektif yang digunakan oleh Mr. Bread. Selanjutnya ada distribusi. Nah, produk Mr. Bread didistribusikan melalui jaringan retail besar seperti Indomaret dan Alfamart, memastikan aksesibilitas bagi konsumen di berbagai lokasi. Lalu yang terakhir dari proses yaitu ada inovasi produk. Nah, untuk tetap kompetitif, Mr. Bread terus melakukan inovasi dalam pengembangan varian rasa dan produk yang baru. Selanjutnya yang ketujuh ada program. Program ini ada terbagi menjadi 8. Nah, yang pertama ada promo diskon di Indomaret. Contohnya itu beli 2 lebih hemat, yang diberikan potongan harga untuk berbagai varian roti. Lalu ada varian produk. Mr. Bread menawarkan banyak banget varian rasa, misalnya itu kayak roti coklat keju, roti sobek kombinasi, dan juga roti sandwich manis. Lalu ada live shopping. Udah gak asing dong sama live shopping. Mr. Bread sering ngadain acara live shopping melalui platform media sosial yang konsumennya tuh bisa beli langsung dari live itu.
bisa dijumpain banyak di aplikasi kayak TikTok atau di Instagram, itu banyak. Lalu yang keempat ada penghargaan dan sertifikasi. Mr. Bread baru-baru ini meraih penghargaan Top Halal di Award 2024. Ini nunjukin komitmennya terhadap kualitas dan keamanan produk. Dan lalu ada kampanye media sosial. Nah, melalui akun Instagram resmi, Mr. Bread ini sering loh mempromosikan produk dan programnya, termasuk penawaran khusus dan acara live shopping. Hal ini membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun komunitas penggemar. Lalu yang keenam ada kerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya program dengan minimarket atau promosi bersama seperti memberikan produk gratis dengan pembelian tertentu juga merupakan bagian dari strategi pemasaran. Nah, yang kedelapan ada performance. Performance ini dibagi menjadi 5, yaitu ada promosi aktif, varian produk yang beragam, penghargaan dan sertifikasi, ada juga respon pasar dan inovasi produk. Baik, selanjutnya distribusi pemasaran Mr. Bread. Mr. Bread sebagai produk roti yang terkenal, kemungkinan besar memiliki jaringan distribusi yang luas. Dan beberapa saluran distribusi yang umum dilakukan oleh produk ini adalah modern trade, yang dimana modern trade ini adalah distribusi ke supermarket besar seperti Brastagi Supermall, kemudian distribusi ke minimarket seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan distribusi ke hypermarket. Yang kedua ada traditional trade. Traditional trade ini adalah distribusi ke toko-toko kelontong, warung maupun pasar tradisional. Yang ketiga ada food service, distribusi ke hotel-hotel, restoran maupun catering. Yang terakhir ada e-commerce, mereka mendistribusikan produknya ke platform jual beli online seperti Shopee, Lazada maupun Tokopedia. Dan beberapa bentuk iklan yang digunakan oleh Mr. Bread untuk mempromosikan produk mereka adalah yang pertama, iklan di media sosial dengan cara promosi beli satu dapat satu atau buy one get one. Kemudian dengan cara live shopping event, mereka mengadakan acara live shopping di media sosial di mana mereka menawarkan diskon khusus seperti potongan harga pada roti tawar yang terfavorit. Kemudian mereka juga melakukan cara reels atau video kreatif. Mereka menggunakan platform seperti Instagram atau TikTok dengan membuat konten yang menarik. Mereka juga menggunakan strategi iklan di toko dengan cara display yang menarik. Mr. Bread memiliki tampilan produk yang mencolok di toko-toko seperti Indomaret dengan penempatan strategis untuk menarik perhatian pembeli saat berbelanja. Kemudian mereka juga menggunakan cara harga yang terjangkau. Iklan mereka juga menekankan harga yang bersahabat dengan banyak produk yang dijual di bawah 20 ribuan yang membuatnya terjangkau bagi banyak konsumen. Pesan yang sering disampaikan melalui iklan roti Mr. Bread kemungkinan besar berfokus pada 1. Rasa yang lezat, yang menekankan cita rasa yang khas dan kualitas produk. Yang kedua, kesehatan, yang menawarkan produk yang bergizi dan cocok untuk semua kalangan. Yang ketiga, praktis, yang menunjukkan kemudahan dalam mengonsumsi produk. Yang keempat, memberikan manfaat tambahan seperti vitamin dan protein.